Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Dan alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa mengaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Yang akan saya baca adalah bab ke-9 atau pasal ke-9, babu ma jaa fi hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang berbagai macam hal ataukah hadis ya terkait dengan sepatunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau khuf ya, sepatu zaman dulu biasa dengan disebutkan khuf. Wa fihi haditsani, dan di dalam bab ini terdapat dua hadis yang akan saya baca berikut ini. Haddatsana Annad bin As-Sirri, haddatsana Waqi'un an Dalham bin Salih an Hujair bin Abdullah an ibni Buraidah an abihi. Ini satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh bapaknya Ibnu Buraidah. Annan Najasyiyah ahda lin Nabi, annan Najasyiyah, sesungguhnya Raja Najasyi itu ahda memberikan hadiah sopo an-Najasyi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuffaini, dua sepatu aswadaini yang warnanya hitam, jadijaini yang hitam pekat ya, hitam pekat. Fala bisahuma, kemudian Rasulullah memakainya, tsumma tawaddaa, lalu wudu sapa Rasulullah, wa masaha alaihima, dan mengusap kedua khuf tersebut. Jadi hadis ini menerangkan bahwa Raja Najasyi memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua sepatu ya, sepatu maksudnya dua ini ya satu pasang sepatu yang warnanya hitam. Nah, hitam yang pekat ya, hitam pekat syadidjaini itu maksudnya kalau di dalam syarahnya disebut ya, diartikan khalisaini bisawad. Khalisaini bisawad, yang murni hitam, berarti hitam pekat. Nah, setelah diberi hadiah oleh Najasyi, lalu Rasulullah memakainya, kemudian Rasulullah berwudu dan mengusap kedua khuf. Maka di dalam fikih ada satu keterangan, ketika seseorang itu memakai sepatu lalu berwudu, itu boleh memakai mengusap bukan kaki, bukan membasuh kaki, tetapi mengusap khuf tadi ya, sepatu tadi. Orang Indonesia memang jarang melakukan hal ini ya, meskipun ada di dalam keterangan fikih, tetapi setiap kali orang Muslim Indonesia berwudu itu mesti melepaskan sepatu itu ya, baru kemudian berwudu. Sebenarnya dalam aturannya boleh saja itu sepatu yang diusap. Haddatsana Qutaibah ya, Ibnu Sa'id. Ini ada hadits yang satunya lagi adalah diriwayatkan oleh Qutaibah, ya Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah menerima haddatsana Yahya bin Zakaria. Itu hadits Qutaibah menerima hadits yang akan saya baca ini dari Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah Anil Hasan bin Ayyash, dan
Yahya bin Zakaria bin Zaidah itu menerima dari Hasan bin Ayyash, an Abi Ishaq dari Abu Ishaq, an Sya'bi dari Sya'bi, qala mengatakan sapa Sya'bi, qala Al-Mughirah mengatakan sapa Al-Mughirah bin Syu'bah, ini sanadnya tadi sudah disebutkan. Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan ahda Dihyatun, memberikan hadiah sapa Dihyatun, sapa Dihyatun, sahabat, seorang sahabat namanya Dihyah, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau memberi kepada Nabi Muhammad khuffaini, satu pasang sepatu, ya. Berarti dua sepatu, berarti satu pasang sepatu kanan dan kiri. Fala bisa kemudian memakai sapa kanjeng Nabi kedua sepatu tersebut. Wa qala, dan mengatakan sapa Israil, an Jabir dari Jabir, an Amir wajubbatun, dan satu wajubbatan, dan memberikan jubah juga. Fala bisa kemudian memakai sapa Rasulullah sepatu dan jubah tersebut, ya, hatta takharraqa, sehingga menjadi tersobek, maksudnya sampai rusak, ya. La yadri, tidak mengetahui sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adzakiyun huma amla, adzakiyun huma, ya. Oh, sebentar. Bukan wajubah, ini nama orang, ya. Fala bisahuma hatta takharraqa, la yadri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adzakiyun huma amla. Jadi suatu ketika siapa namanya, Dihyah, seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang sahabat besar sebenarnya, tapi ini jarang kita dengar, ya. Itu memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu pasang sepatu. Di sini tidak diterangkan warna sepatunya apa, tetapi Rasulullah menerimanya dan juga memakai sampai rusak, ya. Dan Nabi sendiri tidak mengerti apakah sepatu itu terbuat dari kulit, ya, kulit yang malbusun tazkiyatan syar'iyyatan amla. Apakah kulit dari kulit binatang yang disembelih secara syar'i ataukah tidak. Nah, ini Rasulullah Rasulullah tidak mengerti. Yang jelas bahwa ketika Rasulullah itu diberi hadiah oleh Yahya, ya, diberi hadiah satu pasang sepatu, lalu beliau memakainya sampai rusak, ya. Dan Nabi waktu itu juga tidak mengerti, ya, tidak juga bertanya apakah sepatu kulit itu terbuat dari kulit hewan yang disembelih secara syar'i ataukah tidak, ya. Nah, dua hadis ini tentang sepatu, ya, Bu. Nanti saya baca dulu bab berikutnya, bab ke-10, baru kemudian elaborasi atau refleksi terhadap hadis-hadis yang saya baca, ya. Yang ke-10 ini, pasal ke-10, bab ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab sekarang adalah bab tentang hadis yang ada terkait dengan sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi 11 haditsan. Dalam hal sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada 11 hadits, ya, yang saya secara cepat akan saya baca dan saya kemukakan pengertian letterleknya dulu. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi, haddatsana Hammam an Qatadah, qala qultu li Anas bin Malik. Suatu ketika, ini saya tidak perlu menyebutkan sanadnya, ya, langsung saja supaya tidak terlalu berpanjang lebar, ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Qatadah, langsung saja ke rawi awal, ya, rawi hampir awal, ya.
Qatadah pernah mengatakan, ya, bertanya kepada Anas bin Malik. Qala qultu li Anas bin Malik, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas bin Malik, kata ini pertanyaan Qatadah, ya. Bagaimana sih sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu dijawab oleh Anas bin Malik, qala, ya, mengatakan sapa Anas bin Malik, lahuma qibalani. Lahuma qibalani, ya, bagi sandalnya Rasulullah kanan dan kiri, qibalani ada dua talinya, ada dua tali. Jadi kalau biasanya di sini dalam keterangannya, talinya tersebut itu di antara jari-jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jari kakinya, ya, jari kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya lihat di syarahnya, baina usbu'ayir rajul, rijl, baina usbu'ayir rijli, itu di antara dua jari kakinya Rasul, ya, baina usbu'ayir rijli, itu di situ ada namanya qibal. Jadi kalau adik-adik mahasiswa-mahasiswi ini melihat kayak sandal terumpah, ya, atau sandal jepit lah, nah itu kan ada sama di antara dua jari, ya, jari ibu dengan jari tengah, bukan jari tengah, ya, jari yang di sampingnya jari ibu itu kan ada anunya, ya, ada tali kayak, nah itu tibal semacam begitu. Cuma di sini disebutkan bahwa dulu Rasulullah memakainya itu dua tali. Mungkin, ya, kemungkinan satu adalah di antara jari jempol tadi, jempol dengan yang beriringan, lalu kemudian satu lagi talinya, mungkin kayak begitu. Kalau sekarang kan sandal jepit atau sandal terumpah cuma satu, ya, jarinya. Nah, waktu zaman Rasulullah katanya dua. Bentuknya seperti apa? Ya diimajinasi saja kira-kira kurang lebihnya. Haddatsana Abu Quraibin Muhammad bin al-Alla. Haddatsana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Hazza an Abdullah bin Harith an Ibnu Abbas. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Konon Ibnu Abbas mengatakan, ya, qala mengatakan sapa Ibnu Abbas, kana lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tibalani masna. Ya. Itu bahwa pada sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat dua tali, baik kanan maupun kiri. Baik kanan maupun kiri itu ada talinya, ya, tentunya seimbang, ya, tidak hanya di kanan tetapi juga di kiri, ya. Terus lalu disebutkan syiratuhuma, kira-kira anunya, ya, jadi saling beriringan, menyatu, gitu kira-kira. Haddatsana Ahmad bin Manba' wa Ya'qub bin Ibrahim, haddatsana Abu Dawud Ahmad al-Zubairi, haddatsana Isa bin Tahman, qala akhraja ilaina Anas bin Malik. Akhraja ilaina Anasun, ya, akhraja mengeluarkan, ilaina kepada kita, sapa Anas bin Malik, Anas bin Malik, na'laini, dua sandal, jabdawaini. Ini jabdawaini artinya aila sya'ra alaihi, sandal yang terbuat dari kulit
dan tidak ada rambutnya. La sya'ra alaihi berarti tidak ada bulunya ya. Jadi maksudnya kulit yang dijadikan bahan untuk membuat sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tidak berbulu lagi. Jadi apakah itu dikerik ataukah di mana? Nah, ini lafalnya memang lafal tempat ya. Jawa ini itu satu tempat yang di situ tidak ada air. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan-tumbuhan, itu disebut dengan istilah di sini jarda. Nah, lalu tempat yang tidak ada tumbuhan ya, yang tidak ada tumbuhan di situ, kalau air mungkin sewaktu-waktu orang bisa membawa atau anunya ya. Indah gersang di situ, tanah gersang maksud pasaran ya. Itu tanah yang gersang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, itu ada di daerah sana, di daerah Arab itu ada namanya jarda. Nah, lalu lafal jarda ini digunakan untuk mensifati, menerangkan kedua sandalnya Rasulullah, yang artinya bahwa sandal itu terbuat dari kulit yang tidak ada bulunya lagi, sudah tidak berbulu ya, sudah hilang. Bagaimana caranya itu dilakukan oleh orang-orang yang membuat sandal waktu itu. Lahuma qibalani, lahuma bagi kedua sandalnya Rasul tadi, qibalani ada dua, baik kanan maupun kiri itu ada dua tali. Qala fahaddatsani Tsabitun. Fahaddatsani Tsabitun ba'du an Anasin annahu kana tana'layin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis lagi yang juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa kedua sandal Nabi itu tadi sudah saya sebutkan, itu terbuat dari kulit yang tidak ada rambut ya, kanata na'layin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun ya, qala haddatsana Malikun haddatsana Sa'id bin Sa'id al-Maqbiri an Ubaid bin Jarih annahu qala libni Umar ra'aituka talbasun ni'al as-sabti. Ada satu hadis satu riwayat juga yang diriwayatkan oleh Ubaid bin Jarir. Beliau mengatakan kepada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar ya, ra'aituka talbasun ni'al as-sabti. Saya melihat engkau wahai Ibnu Umar ya, memakai sandal-sandal as-sabtiyah. As-sabtiyah di sini di dalam syarahnya disebutkan ay allati la sya'ra 'alaiha. Ya, yang tidak ada bulunya. Ya, sama dengan al-jadain ya. Orang al-jadawain, ada yang mengatakan al-jadawain, ya ada ini jadawain, ada yang mengatakan an-na'al as-sabti atau an-ni'al as-sabtiyah. Ya. Artinya kulitnya tadi, kulit sandalnya tadi itu tidak ada bulunya lagi, yang betul-betul sudah dihaluskan kulitnya. Nah, kalau adik-adik melihat sandal terumpah kan itu pakai kulit tuh ya. Nah, itu kulitnya juga sudah tidak berbulu lagi. Jadi tidak sekedar disamak. Kalau disamak itu kan masih ada bulu-bulunya ya. Nah, itu sudah diolah lagi oleh ahli persandalan ya kan. Kemudian dihilangkan kulitnya sampai halus. Nah, bayangkan saja kalau di Indonesia, kalau zaman sekarang itu bahan-bahan kulit yang untuk terumpahnya, buat terumpah ya, buat terumpah biasanya yang dipakai oleh keraton-keraton atau apa gitu ya. Lalu qala mengatakan ya, qala mengatakan sapa Ubaid bin Jarih, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sesungguhnya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yalbasun ni'al, ya, yalbasun ni'ala, memakai sandal-sandal allati laisa fiha sya'r, allati laisa fiha sya'r, yang pada sandal-sandal tersebut ya itu tidak ada sya'r, tidak ada kulitnya, tidak ada apa, tidak ada rambutnya, tidak ada bulunya. Wa yatawaddau fiha, dan Rasulullah wudu fiha dengan menggunakan sandal tersebut. Fa ana maka utawi ingsun iku ahabbu, suka sapa ingsun an albasaha, memakai sandal yang semacam itu. Ya. Ini kaitan. Jadi sekali lagi yang namanya kitab Syama'il Al-Muhammadiyah itu mengandung hadis-hadis, ya, hadis-hadis yang terkait dengan berbagai macam aspek yang ada pada diri Rasulullah, mulai dari physical performance, ya, tampilan, ya, tampilan fisiknya, sampai sifat-sifatnya Nabi, perilaku Nabi, apa yang dipakai oleh Nabi, dan termasuk juga sandal di sini, sandal dan sepatu, ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Abdul Razzaq an Amr an ibni Abi Dhi'bin an Salih maula Tawamah an Abi Hurairah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ini sanadnya tadi sudah saya sebutkan. Abu Hurairah mengatakan begini, karena lina ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani, bahwa sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya dua dua tali yang itu berada di tengah-tengah jari, dua jarinya, beberapa jarinya kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya mirip-mirip, ya. Hadisnya mirip-mirip. Terus hadis yang lain mana tadi? Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'an, haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan sapa Rasul, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin, la yamshiyannya, sungguh jangan memakai sapa ahadukum, seseorang di antara kamu, fi na'lin wahidatin, pada sandal yang satu, liyan alahuma jami'an au liyahuffahuma jami'an. Jadi kalau memakai sandal, ya, kalau memakai sandal itu usahakan, kata Nabi, itu jangan satu, ya harus kedua-duanya. Kalau kaki kanan pakai sandal, kaki kiri juga pakai sandal. Jangan la yamsyianna ahadukum fi na'lin wahidatin. Jangan hanya memakai satu sandal saja, jadi dua-duanya. Kalau memang mau dipakai, ya dua-duanya pakai, auliyahu fahuma, atau jami'an, atau dilepas kedua-duanya. Jadi jangan pakai sandal cuma satu. Nah, ini salah satu etika, ya, salah satu etika kita memakai sepatu atau sandal. Dan itu sudah menjadi aturan umum, ya. Kalau memang mau memakai, ya pakai kedua-duanya. Kalau tidak, ya tidak kedua-duanya. Itu jangan sampai kaki kanannya pakai sepatu, kaki kirinya tidak pakai sepatu, atau tidak pakai sandal, kayak begitu, ya. Jadi harus dua-duanya. Kalau memang kaki kanannya memakai, ya kaki kirinya memakai. Nah, itu adalah kepantasan, ya. Jadi agama Islam dari hadis ini itu juga memperhatikan kepantasan ketika
Ketika seseorang itu hanya pakai satu sandal saja, sementara umpamanya kanan saja, sementara kirinya tidak memakai, maka itu tidak pantas. Dan Islam tidak mengajarkan. Jadi Islam mengajarkan juga keindahan ataukah kepantasan. Nah, ini ada beberapa hadis lagi. Sebentar. Hadis, oke, saya baca lagi dulu ya. Karena ini tugasnya harus dibaca semuanya. An Nabiyya. Oh ya, ini sebentar, ini ada yang lewat. Oke. Haddatsana Ishaq bin Musa, haddatsana Ma'an, haddatsana Malik an Abi Zubair an Jabir. Ada satu hadis diriwayatkan dari Jabir ya radhiyallahu an. Beliau mengatakan apa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha ayyakula. Ya. Ayyakula yakni ar-rijlu sebenarnya naha ayyakula ar-rajulu ya. Naha ayyakula, naha melarang sapa Kanjeng Nabi ayyakula ingin to makan sapa ar-rajulu seseorang, ayyakni ar-rajul bishimalihi dengan tangan kanan. Rasulullah dengan tangan kirinya, Mas. Dengan tangan kirinya. Dan Rasulullah melarang seseorang makan dengan tangan kiri. Ya, di mana-mana ya, kecuali kalau memang yang sejak awal memang seseorang itu kidal, itu pengecualian ya. Tetapi kalau seseorang itu tidak kidal, artinya bisa memakan dengan tangan kanannya, maka kemudian usahakan dengan makan dengan tangan kanannya, dan Rasulullah melarang makan dengan tangan kiri ya. Nih, naha ayyakula ar-rajulu bishimali. Au yamshiya, atau berjalan, Rasulullah melarang seseorang berjalan fi na'lin wahidatin, dengan satu sandal atau dalam satu sandal. Di tangan kaki kirinya pakai kaki kanannya pakai sandal, kirinya lepas sandal, nah itu nggak boleh. Bukan haram, ya bukan haram hukumnya, tetapi tidak pantas, atau kalau maksimal makruh lah kayak begitu ya, tidak berdosa. Tetapi kalau itu dilakukan ya, apakah makan dengan tangan kiri, ataukah memakai sandal dengan satu sandal ya, yang kanan saja atau yang kiri saja, tadi itu tidak berdosa pada dasarnya, tetapi tidak sesuai dengan kepantasan sehingga hukumnya makruh. Hukumnya itu atau khilaful aula ya, berbeda dengan yang lebih utama gitu ya. Nah, baik. Saya baca lagi hadis yang lain. Haddatsana Qutaibah an Malik wa haddatsana Ishaq bin Musa, haddatsana Ma'an, haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bunyinya begini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum. Rasulullah bersabda ya, apabila seseorang itu memakai sandal atau memakai sepatu, falyabda' bil yamin, maka bermulalah seseorang tersebut dengan yang kanan. Jadi memakai yang kanan dulu, lalu baru yang kiri. Wa idza naza'a, dan apabila melepas sandal, falyabda' bishimal, maka sebaiknya mengawali dengan yang kiri. Jadi kalau memakai yang kanan dulu, sementara melepas sandal atau melepas sepatu tadi, yang kiri dulu. Faltakun al-yaminu, maka sebaiknya yang kanan awwalahuma ya, awwalahuma adalah yang pertama ya. Dan alu memakai sandal sapa sira, wa akhirahuma, dan usahakan yang kanan tadi sebagai yang terakhir, tanza'u ya, tanza'u ketika melepas sandal atau melepas sepatu sapa sira. Jadi kalau sekali lagi, kalau memakai sandal itu yang kanan dulu, kalau melepas sandal yang kiri dulu. Itu ya. Ini juga
kepada bukan haram, ya bukan haram. Kalau sebaliknya tadi tidak ya. Maksudnya kepantasan apa yang pernah dilakukan, diperintahkan oleh Rasulullah seperti itu ya. Itu utamanya. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin Al-Bathna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah, haddatsana Ash'ath, wa huwa ibnu Abi Sya'tha, an abihi an Masruqin an Aisyah qalat, ya. Dari Siti Aisyah, ya. Ada satu hadis diriwayatkan dari Siti Aisyah, qalat mengatakan sapa Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbu seneng sapa Rasul at-tayammuna, mendahulukan yang kanan, ya. Ketika makan pakai tangan kanan, ya. Lalu ketika memakai sepatu, ya berarti kaki kanan, ya. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, yang disukai oleh Rasulullah. Mastata'a, ya, mastata'a, selama mampu sopukan yang Rasul, fi tarajjulihi, ketika sisiran itu yang kanan dulu, wa tana'ulihi, ya, wa tana'ul, ketika memakai sandal, wa tuhurihi, dan ketika bersuci. Jadi ketika bersuci wudu yang kanan dulu, tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Lalu ketika mencuci kaki dalam wudu, ya yang kanan dulu bersuci, ya. Lalu kemudian yang kiri. Meskipun sebenarnya kalau kebalikan pun tetap saja sah, ya. Wudunya sah. Cuma ini yang diutamakan oleh Rasulullah, yang sunnah adalah ad-tayammun. Yang kanan dulu, ya baik itu ketika bersuci, wudu contohnya, atau ketika kita bersisir, sisir yang kanan dulu baru yang kiri, ataukah ketika tana'ul, ya, ketika memakai sandal. Pakai sandal pun atau pakai sepatu itu yang kanan dulu baru yang kiri. Begitu juga ketika kita makan, ya. Nah, satu hadis lagi terkait dengan sandal, ya. Haddatsana Muhammad bin Marzuq Abu Abdullah, haddatsana Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah, haddatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kana lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tibalan. Sesungguhnya bagi sandalnya Rasulullah itu dua tali. Tadi disebutkan di tibalan ini dua tali, baik yang kanan maupun yang di kiri. Wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Wa awwalu man aqada 'aqdan wahidan Utsmanu radhiyallahu anhu, ya. Jadi begini, sandalnya Rasulullah itu dua tali, itu ya ada di depannya itu ada dua tali begitu untuk mengikat, untuk bukan mengikat, untuk supaya enak dibawa oleh jari-jari kakinya, oleh kaki, ya. Maka kemudian ada dua tali. Begitu juga sandalnya Abu Bakar dan juga sandalnya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, wa awwalu man aqada 'aqdan wahidatan. Orang yang pertama kali membuat sandal mengikat dengan satu ikatan, berarti satu ya, di jari antara jari mana jari jempol, ya, jempol dengan yang beriringan dengan jempol tadi, satu dibuat satu, itu ya itu saja, itu Utsman radhiyallahu anhu. Itu Utsman yang pertama kali membuat sandalnya seperti itu dengan satu tali, ya. Nah, nampaknya yang kemudian berkembang sampai detik ini, sandal jepit kan satu anunya, ya. Sandal terumpah juga satu. Kalau kita perhatikan sandal terumpah anunya baik kanan maupun kiri itu ada satu yang istilahnya itu yang ke atas, ya, tali ke atas. Itu kayaknya yang lebih nampaknya yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu kemudian lebih simpel mungkin, ya, lebih simpel kemudian dipakai sampai. Nah, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, tadi baru saja beberapa hadis saya baca yang terkait dengan sepatu dan terkait dengan sandal. Nah, yang perlu kita ambil pelajaran adalah bahwa baik sepatu maupun sandal
dan bentuk-bentuknya tadi dikaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus sebaiknya kita ambil pelajaran begini, bahwa agama Islam itu memperhatikan satu kesehatan, ya, memperhatikan kesehatan untuk seluruh badannya termasuk kaki. Nah, karena kaki ini selalu bersentuhan dengan tanah, bersentuhan dengan bumi, ya, apakah itu tanah langsung ataukah ada bebatuan, ataukah mungkin juga yang kita injak itu mungkin ada hal-hal yang berbahaya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang membahayakan fisik kita, maka perlu ada sepatu, perlu ada sandal. Nah, bagaimana bentuk sepatunya dan sandalnya? Ya, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pada masa Nabi, pada masa dulu 14 abad yang lalu, itu model sepatunya seperti itu, tergantung model sandalnya, ada 2 tali atau gimana, pakai kulit. Nah, mengapa pakai biasanya terbuat dari kulit, ya? Kulit tadi kan disebutkan beberapa hadisnya, ya, bahwa sandal Nabi ataukah sepatu Nabi itu dari kulit yang tidak berbulu lagi, tidak ada bulunya lagi, artinya sudah selain disamak, ya, selain dihilangkan katakan kotorannya, najis-najis atau yang berbahaya, ya, dengan sama, ya, lalu juga diolah sedemikian rupa supaya kulit itu menjadi pantas untuk menjadi sepatu dan sandal, ya. Nah, intinya satu, Islam mengajarkan agar kita tetap sehat, wabil khusus di sini kedua kaki kita, ya. Maka kalau jalan kemana pakai sandal ataukah pakai sepatu, ya, untuk menjaga kaki kita dari hal-hal yang membahayakan. Satu. Dan juga Islam mengajarkan keindahan, salah satunya kalau orang tidak pakai sepatu atau tidak pakai sandal, atau sepatu dan sandal itu juga mencerminkan peradaban manusia, ya kan? Peradaban manusia. Jadi lebih pantas kalau seseorang itu pakai sandal, di samping karena keselamatan, tapi juga karena keindahan. Nah, seberapa jauh sepatunya, seperti apa sepatu yang kita pakai, seperti apa sandal yang kita pakai, ya mengikuti peradabannya, peradaban kita yang pantas, yang indah bagi manusia untuk zamannya itu seperti apa. Jadi jangan difahami bahwa kemudian sepatu kita ataukah sandal kita harus sesuai atau sebaiknya sesuai dengan apa yang dipakai oleh Rasulullah. Tidak, ya. Tidak begitu paham. Jadi maksud utama dari hadis-hadis tersebut adalah bahwa Islam mengajarkan keselamatan termasuk keselamatan kaki kita, sehingga kita sebaiknya pakai sepatu atau pakai sandal, yang pertama. Kemudian yang kedua, model sandalnya seperti apa, itu sesuai dengan peradaban. Mengapa? Karena di situ ada keindahan. Kalau yang indah untuk masa kini itu seperti apa, ya itu yang dipakai, ya. Ya itu yang dianjurkan untuk dipakai. Karena sekali lagi, di samping keselamatan, di samping kesehatan yang harus kita perhatikan, ya, itu juga sandal itu merupakan cerminan dari peradaban, atau sepatu itu modelnya seperti apa, cerminan dari peradaban yang ada saat itu. Jadi sekali lagi, itu sebenarnya maqasidnya, ya, atau paling tidak yang dipahami oleh Pak Sefron, maqasidnya itu dua tadi, dua, kesehatan dan keselamatan kaki, yang kedua keindahan. Nah, kalau hanya keselamatan dan kaki atau kesehatan kaki, berarti apapun yang kira-kira bisa melindungi kaki, ya. Nah, sementara yang kedua, keindahan sandal, keindahan atau nilai keindahan yang ada di dalam sandal dan juga ada dalam sepatu, ya disesuaikan dengan kondisi setempat, disesuaikan kondisi zaman yang pantas pada masa ini, atau itu seperti apa. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kebetulan pada zaman Rasul, ya, pada zaman Rasul itu talinya dua. Nah, lalu
karena perkembangan zaman, waktu zaman Utsman ibn Affan talinya cuma satu. Nah itu berubah-ubah itu tidak apa-apa ya, sesuai dengan kepantasan, sesuai dengan keindahan, selain keselamatan tadi itu ya. Baik, itu terkait makosid ya, makosid atau magza dari hadis-hadis tentang sandal dan sepatu. Yang ke-11, ini waktunya sebentar lagi ya, tentang ali-alinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11 ini ya, bab yang ke-11. Babu maja'a fi dzikri khatami Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa fihi tamaniyatu ahaditha. Bab terkait dengan ali-alinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada 8 hadis. Saya bacakan secara cepat ya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahidin an Abdullah bin Wahb an Yunus ibn Shihab an Anas bin Malik qala. Anas bin Malik mengatakan begini, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min waraqin. Ali-alinya ali-alinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat min waraqin, dari perak. Jadi ali-alinya dibuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyiyan. Ya. Wa kana fassuhu, dan fassun itu apa namanya? Mata ali-ali. Jadi cincin, mata cincin ali-ali itu habasyiyan, terbuat dari atau modelnya itu model Habasyi. Habasyi itu di Afrika ya, Ethiopia. Jadi Rasulullah ketika waktu hidupnya memakai ali-ali ya, terbuat dari perak, dan fasuhu, mata cincinnya itu buatan dari Habasyi atau modelnya model Habasyi, Ethiopia. Baik. Ini satu hadis. Ya, nanti saya baca secara cepat dulu. Hadis yang lain, haddatsana Qutaibah wa haddatsana Abu Iwanah ya, an Abi Bishr an Nafi' an Ibni Umar. Ada satu hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai atau membuat lalu kemudian membuatnya mungkin orang lain ya. Membuat memakai ali-ali min fiddatin, dari perak. Tapi ali-alinya dari perak. Fakana yakhtimu bihi wa la yalbas. Fakana la yakhtimu bihi wa la yalbasu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu bihi wala yalbas. Kadang-kadang Nabi itu memakai ali-ali, kadang-kadang juga tidak ya. Kadang-kadang memakai ali-ali, kadang juga tidak. Jadi kadang dilepas gitu, kira-kira begitu ya. Tapi yang jelas bahwa ali-ali Nabi Muhammad, cincinnya Nabi Muhammad itu terbuat dari perak, dan mata cincinnya itu berasal dari Habasyi atau Ethiopia. Seperti apa? Nanti barangkali ada keterangannya ya. Qala Abu Isa haddatsana Muhammad bin Ghilan. Qala Hafiz bin Amr bin Ubaid wa at-Tanafisi haddatsana Zuhairun ya, Abu Qaitsamah an Hamidin an Anas bin Malik. Ada satu hadis juga diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Cincin Nabi itu terbuat dari perak. Fasuhu, yang mata cincinnya itu minhu, juga dari perak juga. Jadi dari perak, cincinnya itu jadi cincinnya dari perak, kemudian matanya fasuhu ya, itu juga dari perak. Jadi tidak terbuat dari emas ya, tapi dari perak. Kuning sama-samanya.
Haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Mu'ad bin Hisham, haddatsani Abi an Qatadah an Anas bin Malik. Itu diriwayatkan satu hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaktuba ilal ajami. Ketika Rasulullah itu hendak mengirim surat kepada orang selain Arab. Nah, ini coba Raja Habasyi pernah dikirimin surat, ya kan? Nih. Jadi kalau Rasulullah mau berkirim surat kepada seseorang, terutama sekali orang yang didakwahi oleh Rasulullah, salah satunya adalah Raja Habasyi, ya Ethiopia, ya. Qila dikatakan lagu, ya bagi innal ajama la yaqbaluna. Qila dikatakan lahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ketika Rasulullah itu mengirim surat kepada seseorang di luar Arab, ajam, ya. Apakah ke Ethiopia ataukah ke Persia ataukah kemana, ya beberapa kali pernah mengirim surat. Itu lalu Rasulullah diberitahu oleh para sahabatnya, innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Wahai Rasulullah, orang di luar Arab itu la yaqbaluna, tidak mau menerima illa kitaban, kecuali surat alaihi kang iku ingatase kitab khatamun, ada stempel. Ada stempelnya. Khatam di sini. Nah, baik, kenapa bahasanya khatam? Ya, sebentar. Fastana'a, kemudian membuatlah sapa Kanjeng Nabi khataman, ya, membuat apa? Ali-ali yang fungsinya stempel waktu itu loh, ya. Fungsinya faka'anni anzuru ila bayadhi. Faka'anni, maka saya melihat sapa ingsun ila bayadhihi, kepada putihnya Rasulullah di kafihi, ing dalam telapak tangannya Kanjeng Rasul. Jadi begini. Ini menarik loh, ya. Menarik bahwa ketika Rasulullah itu menulis surat kemanapun, ya, apakah itu Raja Habasyi atau ke Persia atau kemana. Nah, setelah itu Rasulullah atas saran dari para sahabat, ya. Para sahabat mengatakan innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Orang ajam itu tidak mau menerima surat kecuali surat yang ada stempelnya. Kalau zaman sekarang juga ada ada stempelnya, ya, sampai detik ini, ya. Sejak dulu itu surat-surat resmi ada stempelnya. Meskipun kalau di Barat saat ini tanda tangan, ya, tanda tangan cukup, bukan stempel. Kalau di Indonesia tanda tangan dengan tanda tangan dengan stempel, dua-duanya. Waktu zaman Nabi juga begitu. Jadi Nabi Muhammad itu mengirim surat, lalu setelah selesai, entah ada tanda tangannya atau tidak ada keterangan di sini. Yang jelas harus distempel. Nah, stempelnya ini dari ali-ali itu, dari cincin yang dipakai oleh Rasulullah, ya. Nah, maka kemudian suratnya itu kemudian ditekan oleh Rasul, sehingga di situ ada ada capnya, ya, yaitu yang merupakan stempelnya Rasulullah. Stempelnya seperti apa? Nah, ini begini. Hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari, haddatsani Abi an Tamamah an Anas bin Malik qala. Anas bin Malik menerangkan begini, kana naqshu khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukiran ali-alinya atau cincinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Muhammadun, ya. Lafal Muhammad satu baris, wa rasulun dan lafal rasul, wa rasulu dan lafal rasul satu baris, wa Allahi dan lafal Allahi satu baris. Jadi di dalam kan tadi ada ya, ali-ali Nabi, lalu kemudian di tengah ali-ali namanya fasun, ya, itu terbuat dari perak juga.
ali-alinya dari perak, kemudian mata cincinnya dari perak. Nah, di mata cincinnya itu tertulis Muhammad satu baris, Rasul satu baris, lalu kemudian Allah satu baris. Jadi Muhammadun Rasulullah, tapi dibuat 3 baris. Bukan satu rangkaian, bukan Muhammad Rasulullah satu baris saja, bukan. Muhammad Rasul Allah. Mengapa dilakukan begitu? Karena memang cincin kan kecil ya. Cincin kan kecil, anunya apa sih namanya, lingkarannya. Sehingga tidak bisa kalau tulis Muhammadur Rasulullah satu baris. Maka kemudian dibuat 3 baris, Muhammad, Rasul, lalu Allah. Nah, ini yang dibuat stempel ketika mengirim surat. Jadi ketika mengirim surat itu sampelnya adalah Muhammadur Rasul. Itu kata hadis ini. Ya, sepengetahuan Pak Sairan baca ini ya. Lalu, haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami, Abu Amr haddatsana Nuh bin Qais, an Khalid bin Qais, an Qatadah, an Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik meriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wan Najashi. Nabi Muhammad pernah berkirim surat ya kepada Kisra di Persia, wa Qaisar ya Romawi ya, wan Najashi dan Ethiopia. Faqila lahum, lalu dikatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau mengirim, wahai Rasulullah, kalau mau mengirim surat ke Raja Kisra atau Kaisar Romawi ataukah Najasyi, maka innahum la yaqbaluna, innahum mereka raja-raja itu la yaqbaluna kitaban, surat apapun, illa bi khatamin, kecuali dengan stempel. Fasalha, kemudian Rasulullah membuat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman, khatam ali-ali ya. Tapi oleh fungsinya untuk stempel. Ingat, ali-ali Nabi itu fungsinya untuk stempel. Jadi satu keindahan ya, yang kedua adalah otoritas, kira-kira begitu ya. Halakathu, yang mengelilingi khatamnya Nabi itu tadi apofiddatun, perak, berarti terbuat dari perak, wanukisha, dan diukir fihi, di dalam khatam tadi, Muhammadur Rasulullah, ungkapan Muhammadur Rasul. Jadi stempelnya begitu kalau ngirim surat ke Persia ataukah ke mana, Romawi ataukah ke Najasyi, tadi terakhir diberi stempel. Stempelnya adalah Muhammadur Rasulullah. Stempelnya tadi itu ya ali-ali itu, cincinnya Nabi itu. Jadi waktu itu cincinnya berarti agak tulisannya kan agak kentar, menonjol Muhammadur Rasulullah, lalu ditekan di atas kertas, maka kemudian terjadilah stempel tadi. Nah, zaman sekarang ini juga masih berlaku. Ternyata stempel juga merupakan tradisi yang sudah lama sebelum datangnya Nabi Muhammad. Itu juga ada stempel-stempel yang dibuat oleh para nabi-nabi sebelumnya atau kaum-kaum sebelumnya. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi ali-ali tersebut ajaran yang bisa kita sebentar, saya bacakan lagi sebelum ke situ ya. Ada hadis Nabi juga yang diriwayatkan Anas dari Anas, anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana idza dakhala, ketika masuk sabukan Nabi al-khala'a, ke jamban atau ke toilet, naza'a khatamahu, melepaskan sopokan Nabi khatamahu, ing ali-alinya. Jadi karena ali-alinya itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah, maka kemudian ya ketika Rasulullah masuk toilet itu beliau melepas ali-alinya. Mungkin saya yakin kan yang Nabi, karena di situ ada lafal Allah ya, maka hati-hati tidak istilahnya tidak dibawa ke toilet, ke kamar kecil ya. Nah, itu biasanya nih para ulama, para kiai juga begitu, kalau ada ali-ali yang umpamanya atau umpamanya tulisan-tulisan Arab, apakah itu jimat atau apa ya, yang ada ayat-ayat Al-Qur'annya, lalu itu dilepas dulu sebelum masuk
sebelum masuk toilet. Nah, ini pada zaman Nabi juga begitu. Rasulullah sendiri begitu melepaskan ali-alinya yang ada tulisan Muhammadur Rasulullah, lafal Allahnya itu ya. Baik, untuk menghormati ya. Hadats untuk mengagungkan nama Allah. Haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Abdullah bin Numair, haddatsana Ubaid bin Amr bin Nafi' an Ibnu Umar qala, ada satu hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ya, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min waraqin. Rasulullah membuat apa? Khatam, membuat ali-ali dari perak. Fakana fi yadihi, lalu kemudian dipakai di tangannya ya. Tsumma kana dipakai oleh tangannya Nabi, di tangannya Nabi. Kemudian khotam tadi, ali-ali yang merupakan stempel itu tadi, itu makana di Abi Bakar. Kemudian setelah Rasulullah wafat, itu berpindah ke Abu Bakar, wayadi Umar, dan berpindah lagi setelah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab, makana di Utsman, kemudian berpindah lagi kepada siapa namanya? Utsman ibn Affan, hatta waqa'a fi bi'ri Aryas. Sehingga apa namanya, ali-ali itu pada zamannya Utsman bin Affan itu terjatuh di bi'ri Aryas, pada apa namanya, di sumur, di dalam sumur Aryas. Jadi ketika kita tidak tahu apa namanya, ada terjadi peperangan ya, jadi peperangan waktu zamannya Utsman bin Affan, kemudian ini apa, ali-alinya itu hilang pada masa itu ya, pada masa dan masuk ke sumur Aryas. Naksyuhu, dan lukisan ali-ali tersebut adalah Muhammadur Rasulullah. Jadi pernah dipakai oleh Rasulullah, lalu sampai kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar bin Khattab, lalu kepada Utsman ibn Affan. Ya, nah, pada masa Utsman ibn Affan itu hilang. Pada masa Utsman ibn Affan itu hilang, dan kemungkinan itu terjatuh di sumur Aryas namanya. Itu Aryas itu nama orang Yahudi ya. Jadi sumur milik orang Yahudi. Nah, naksyuhu, dan itu lagi ukirannya tadi disebutkan di Muhammadur Rasulullah. Nah, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, sebenarnya ini masih bisa dibaca di bab ke-12 tentang bagaimana Rasulullah memakai ali-ali itu di kanan ataukah kiri, tangan kanan ataukah tangan kiri. Nah, ini banyak riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad memakai ali-ali atau cincin itu di tangan kanan. Sebagian mengatakan tangan kiri juga ada, tetapi riwayat yang paling banyak adalah tangan kanan. Dan nanti karena ini waktunya sudah habis ya, ada sebagian hadis juga, apakah itu fasuhu, apakah mata ali-alinya itu di atas ataukah di bawah. Memang ada dua riwayat, tetapi yang masyhur itu mata cincinnya itu berada di atas. Jadi ala wahri, di atas telapak tangan yang bagian atas, bukan bagian dalam, bukan bagian bawah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.